beragama. Coba Anda baca di Matius 5 tuh, yang disebut kafir di situ itu terjemahan yang keliru. Di situ kata bodoh, harusnya jahil, diterjemahkan kafir. Raka dalam bahasa Yunani itu kan bukan kafir namanya. Bahasa Yunaninya raka di situ. Itu raka artinya bodoh atau bahlul. Ngaco lu. Nah, kembali. Yesus meminta Bani Israel muridnya waspada kepada siapa? Jawab. Waspada sama nabi palsu yang datang setelah dia. Nah, bagus. Tanda-tanda nabi palsu bisa kamu lihat dari buahnya. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Maksudnya siapa yang begitu? Kok siapa? Nabi palsunya datang setelah Yesus. Kata Yesus Matius 7:15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar Yahudi tapi mereka adalah Roma. Aku tahu tujuan kamu itu. Kau baca dalilmu, baca dalilmu. Baca, buka sekarang. Buka Matius 7 nomor 15. Di situ ada Roma enggak? Di situ ada Yahudi enggak? Coba. Baca. Murid diberi nasihat agar mereka waspada kepada nabi palsu yang datang menyamar Yahudi. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Saya tanya dulu kau, lambang serigala itu dipakai oleh siapa? Yang tahu ketik di bawah. Roma. Serigala itu, Roma bukan? Roma. Kalau domba lambang untuk siapa? Israel. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Padahal dia bukan Yahudi, dia adalah Romawi. Baca Kisah Para Rasul 20 berapa itu? 21 nomor 28. Ada yang ingat? Di situ Paulus mengaku kalau dia kelahiran Roma. Filipi 3 nomor 5, Gurunda. Ya, dia mengatakan kalau itu dia mengatakan Parisi, Benyamin. Ini kelahirannya dia katakan terkait dengan kelahiranku. Itu coba aku lupa teman-teman. Kisah Para Rasul berapa? Hei, dia lahir sebagai orang Roma. Ada yang ingat? Mengaku sebagai bangsa Kelahirannya Romawi. sebagai orang Kisah Roma, 22 iya. bukan? Kisah 2225 coba. Coba. Saya kok jadi lupa teman-teman. Yang intinya kalau nggak keliru saya nomor 28. Ya, sampai 28 29. Kok jadi lupa saya? Kewarganegaraan itu kebeli dengan harga Itu mahal. itu berapa Ya. itu? Kisah 22 Nomor 28. Bang Suma, salah sedikit nggak apa-apa. Oke, jadi begitu teman-teman. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti Yahudi, padahal mereka adalah Romawi. Salah saya. Kisah Para Rasul 22 nomor 28 ternyata. Ini gara-gara Bang Handi nih. Disuruh pergi ke apotek. Gimana dong? Makanya saudara-saudaraku, kalau Anda tidak percaya bahwa nabi palsu itu ngaku serigala, ngaku domba, tengok suratnya. Dia menulis 13 buku. Dari tahun 50 dia menulis sampai tahun 65. Itu dia menulis surat. 65 terakhir dia ngarang cerita di suratnya. Kita lihat surat Korintus diutus ke Korintia, tengah selatan Yunani. Kemudian Filipi dikirim ke Yunani. Municipal Filipoi, Yunani. Kolose ditulis di kota kuno, Frigia, utara Laodikia. Kemudian Galatia di Ankara Turki. Antara Turki atau Ankara Turki? Antara Turki atau Ankara Turki, teman-teman. Kemudian Titus
itu ditulis untuk orang yang ada di Antioquia, Turki. Efesus ditulis untuk para penyembah dewa Yunani yang ada di Artemis. Kemudian Tesalonika itu ditulis untuk orang yang bernama siapa itu ya? Silwanus, kalau nggak salah teman-teman, kepada orang yang ada di Tesalonika, kota Yunani Utara. Timotius itu sebutan seorang anak angkat dia yang bisa kita baca di 1 Timotius 6 nomor 11, anthroposteos, manusia Tuhan, itu dituliskan kemudian kepada seorang laki-laki, di mana anak laki-laki ini memiliki seorang ibu yang berdarah Yahudi bernama Oneke. Ayahnya sendiri adalah orang Yunani. Jadi Timotius ini dia ibunya orang Yahudi tetapi bapaknya orang Yunani. Itu surat ditulis oleh Paulus kepada anak angkatnya bernama Timotius. Roma itu ditulis untuk orang yang ada di bangsa Roma. Anda bisa lihat di Roma 1 nomor 7. Jadi Paulus ini ya Roma. Waspadalah kepada nabi palsu. Kok nabi? Iya, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Turki, di Antioquia. Di antaranya adalah Saulus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Domba adalah Bani Yakub. Di mana tertulis? Yeremia 50 nomor berapa teman-teman? Nomor 27 ya. Nomor 27 ya, atau nomor 17? Harus dicari guru dah. Coba. Sering-sering ini saya sampaikan. Nomor 17, Dek. Israel adalah domba. C. Yeremia 20. Yeremia 50 nomor 17. Oh, 50. Siap. Jadi yang disebut domba itu adalah Bani Yakub, Bani Israel. Nah sekarang yang nyamar seperti Bani Israel siapa? Islam atau Oten? Berat, memang berat. Oke, silakan diambil alih teman-teman sekalian. Siap, guru dah. Terima kasih. Tadi sudah ada yang jalan ke apotik, ternyata yang jaga apotiknya nyimak diskusi, katanya diskusi dosisnya nggak ada buat Oten yang tadi. Belikan aja Tiodan. Ada yang tahu Tiodan atau Rundup? Itu obat. Oh, ya, silakan dilanjut Oten yang mau naik. Masya Allah, mantap. Susah Oten untuk ngelawan karena data aja nggak punya. Ada di dalam Bible, ada, baca aja katanya. Gitu kan? Baca pakai akal. Ayo, mari kita pakai akal. Kita kirim pakai akal. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di sini siapa? Semua. Aduh, dompala Kardoba. Mananya teman-temanku ini? Ya, host, mungkin teman-teman Kristen yang masih mau berdiskusi, mau menambah ilmu, silahkan naik. Atau uji nyali juga boleh lah. Sesenio, monitor. Ya, Tanujaya, monitor. Noise. Cek Tanujaya, Jumatan apa mingguan? Oh, jatuh.
Halo, Pak Junaidi. Ya, salam, selamat malam. Selamat malam. Mingguan ya, Pak ya? Ya, saya mingguan, saya Kristen, Bang. Kristen. 3 berarti ya? Nah, 3 apa, Bang? 3 dalam 1, Bang. 4 Elohim Yahweh. Ya, itu karena ketidakmengertian Pak Ustadz Arif dibilang 4. Itu 3 dalam 1 itu, Pak Ustadz. Iya. Ya ibaratkan satu wadah ada isi 3 kan gitu. Ya, tapi dia satu hakikat kan di situ. Ya, memang banyak orang tidak mengerti, tapi saya memahaminya ketidakmengertian orang-orang yang tidak percaya kan di situ. 3 pribadi, 1 keluarga. Kalau menurut Doga. Ya, salah itu Pak Ustadz Arif. 3 pribadi, 1 hakikat. Di situ dia Pak Ustadz kalau kita bicara tentang Tritunggal itu. Pak Ustadz ini gimana sih? Sudah sering diskusi kok masih nggak ngerti. Nah iya, 3 pribadi 1 hakikat kan Anda bilang. Iya. Nah, pribadinya ada 3, hakikatnya adalah Tuhan kan gitu. Iya, hakikatnya itu adalah Allah itu tadi yang Nah, ibaratkan di sini kita di Komal ini semua ada berapa pribadi ini? Hakikatnya 1. Dalam arti begitulah uniknya Tuhan saya. Dia Berarti benar ada 3. Ya kan dia memiliki 3 pribadi, 1 hakikat. Nah iya pribadinya ada 3. Ibaratkan di Komal ini nih, ini total berapa nih? 9 ya. Ada 9 pribadi di sini. Tapi hakikatnya 1, siapa? Manusia. Nah, ini kalau Anda Tuhan, Tuhannya ada 3 pribadinya, hakikatnya 1. Apa itu Tuhan? Gitu. Ya, apakah kita yang 9 ini bisa dalam waktu yang bersama di tempat yang berbeda? Kan tidak bisa. Tetapi Nah ini kita di tempat yang berbeda masing-masing gimana sih? Iya, kan tidak bisa kita hanya 1 Komal di sini. Seperti ibaratnya, ya kan? Apakah saya yang ada di Kalbar ini bisa sekaligus langsung ada di Jakarta? Kan tidak bisa. Karena pribadi kita sebagai manusia itu terbatas. Tetapi Allah sendiri itu ya dalam waktu yang sama, dalam ruang yang sama dia ada. Bung, hakikat itu apa, Bang? Ya, hakikat itu yang sebenarnya bahwa dia adalah Allah kan di situ. Berarti hakikat adalah keadaan yang sesungguhnya, betul ya? Betul, Bang, betul. Hebat kali lah abangku ini. Hakikat adalah keadaan yang sebenarnya. Nah sekarang kalau berbicara mengenai hakikat adalah keadaan yang sesungguhnya, boleh nggak saya tahu Yesus itu keadaan yang sesungguhnya apa? Manusia atau bukan? Nah, kalau kita berbicara tentang Yesus, ya dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Bukan, itu bukan hakikat yang sebenarnya. Yang saya tanya hakikatnya. Hakikat yang sesungguhnya Yesus itu apa? Hakikatnya ya Firman kan di situ. Loh, yang mana yang betul ini? Kalau hakikat dia adalah enggak, tunggu dulu. Kalau Anda mengatakan hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya, sekarang Yesus itu adalah hakikat. Yang sebenarnya adalah firman, berarti dia perkataan. Ya, berkataan dalam arti bukan berarti Allah berfirman jadilah Yesus, bukan seperti itu. Ya lalu apa? Sekarang Bapak ya itu kan hakikat situ. yang sebenarnya Ya Bapak kan? apa? Ya. Hakikat sebenarnya Bapak apa? Hakikatnya sebenarnya Bapa itu adalah Allah, hakikatnya Firman itu adalah Allah, hakikatnya Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, kalau begitu saya tanya. Kalau begitu saya tanya. Hakikat sebenarnya Yesus apa? Nah, hakikatnya Yesus yang sebenarnya dia memiliki 2 kodrat karena nama kemanusiaannya itu Yesus. Ngomong apa orang ini mabok? Hakikat yang sebenarnya Yesus itu apa? Hakikat keadaan yang sesungguhnya Yesus itu apa? Ya, kalau abang bertanya tentang hakikat yang sesungguhnya, dia adalah Allah karena dia adalah Firman. Firman itu adalah Allah. Jadi hakikat Yesus, keadaan Yesus yang sesungguhnya adalah Allah, betul? Ya, hakikatnya. Oke. Boleh Anda bacakan ke saya 1 Yohanes 3 nomor 2? 1 Yohanes, saya buka kitab suci saya. Silakan. Bang, ya. Kita dengarkan semuanya ya, teman-teman. Iya. Saya suka baca kitab suci saya, Bang. Bahkan saya senang. Saya buka dulu ya kan? Siap.
1 Yohanes 3 nomor 2. 3 nomor 2. Ya, kan? dibaca Bang. Ya, ini perikopnya adalah anak-anak Allah kan di sini. Ya. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum dinyatakan apa keadaan kita kelak. Ya. Tetapi kita tahu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaan di situ dia. dalam keadaan Yesus yang sebenarnya, Yesus itu adalah Allah dan kita akan sama seperti Yesus. Berarti kita ini adalah Kita ini adalah manusia kan di situ dia. pekok. Tuh. Pekok. Lah, di situ Anda mengatakan Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Allah. Dan kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan Yesus yang sebenarnya. Kalau Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Allah, dan kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu, maka kita adalah Abang nggak paham. Yesus itu punya dua natur. Dia adalah kodratnya sebagai dalam manusia, keadaan yang ilahi, sebenarnya, kan gitu dia. Otakmu panuan. Iya, dia sebenarnya juga manusia dan dia juga sebenarnya ilahi, Bang. Berarti Itu Tuhanmu ayat itu Bang. separuh manusia, separuh Tuhan, gitu. Bukan seperti itu. Apa ini? Dia Apa ini? sepenuhnya manusia. Dia sepenuhnya manusia. Ilahi, kan sepenuhnya di situ ilahi. ya, Bang. Berarti Iya. dia setengah manusia, dia setengah ilahi. Betul? Salah begitu, Bang Juma. Lalu bagaimana, Kan gitu. Bonyok? kalau- Kau sendiri yang mengatakan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Iya. bukan manusia. Berarti Tuhanmu itu separuh manusia, separuh bukan manusia, Bonyok. Salah, bukan manusia, bukan ilahi, begitu salah. Dia adalah sepenuhnya manusia. dan Manusia? sepenuhnya ilahi. kan Nah gitu sekarang dia. manusianya ini ilahi Gitu, enggak? ya. Nah, kalau Manusianya dia- ini ilahi enggak? Nah, kalau dalam kemanusiaannya dia bukan ilahi, dia sama Ya seperti itulah kita, yang Bang. kubilang, Kan Bonyok. gitu. Berarti yang kau sembah itu sepotong manusia, sepotong Tuhan, kuceluk. Bukan begitu pengertiannya, Bang. Bukan sepotong manusia, sepotong Tuhan. Jadi Abang apa? paham tidak ya? Apa? Kodrat Yesus itu sepenuhnya adalah manusia, sepenuhnya adalah ilahi. Kan Nah, gitu sekarang dia, saya tanya, Bang. sekarang saya Kan tanya, di situ, sepenuhnya ya. manusia ini Tuhan atau bukan? Ya, nah dalam keadaannya sebagai manusia, Bang, sama seperti kita, berarti bukan Tuhan kan di situ dia. Berarti Tetapi, Tuhanmu. Bang, dengar dulu, loh, Bang. Santai. Berarti Tuhanmu Bang. sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, betul? Iya, betul. Di situ ada betul, berapa? betul, Di situ ada berapa? betul, Di situ betul. ada berapa? Ada satu, Bang. Udah. Kau turun daripada saya ludahi mulutmu. Kau turun. Biadab. Oke, Kau turun, anak setan. Kau turun. Kau bikin tensinya Pak Bom naik, itu namanya. Di situ sepenuhnya manusia. 1. Di situ juga sepenuhnya Tuhan. 2. Di situ ada berapa? 1. Memang betul-betul lah kau. Emang nggak bisa kalian itu berakal. Jangan berakal kalau masih mau di agama itu. Jangan. Gila kau nanti lama-lama. Harus gila memang. Pantaslah orang-orang cendekiawan mengatakan mustahile dalam waktu yang bersamaan dia beragama seperti itu dan juga dalam keadaan yang sama dia waras. Cocok secocok-cocoknya. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak dewa, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama. Kita akan menjadi sama. Kita akan menjadi sama. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Dalam keadaan Yesus yang sebenar-benarnya,
kita akan sama seperti dia. Pertanyaan yang ada, apakah kita ini juga adalah dewa atau Yesus yang adalah manusia? Ayo, mana yang betul? Kita yang adalah dewa atau Yesus yang adalah benar-benar manusia, sama seperti kita? Ayo, mana yang betul? Mana yang betul? Ku robek juga mulut kalian nanti ya. Memang kalian ini manusia berguna, memang kalian ini. Pantaslah Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam membantu setan mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Memang kalian ini pahlawannya setan kalian ini. Sahabat-sahabat, saya mohon izin sejenak. Host, ada yang mau syahadat di komalnya inspirasi, dan saya lihat ini teman-teman pada mendesak untuk saya hadir di sana. Boleh ya? Balik ke sana lagi, Gurunda. Saya ke sana sejenak, habis itu saya balik ke sini. Ya. Silakan. Ya. Ada Ustaz Alim di sini. Oke, baik. Makasih ya. Siap, Gurunda. Saya tunggu lagi. Oke, siap. Jangan dibuka pintunya nanti. Orang terbuka. Ibunya sudah ketuk pintu. Buka pintu, ada apa? Ada penyesat. Ada penyesat, Ma. Aku harus hati-hati. Katanya ada penyesat datang kepadaku. Mana tertulis ini, Ma. Ini buat murid Yesus zaman itu, bukan zaman sekarang. Tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Alim. Di sini ada juga hadamnya Komalin nih, Kang Dito, Ustaz Felix. Host bentar, aku ada yang minta data aku bentar ya. Lagi buka 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, bentar. Iya. Silakan di-handle dulu, Kang Dito. Iya, selamat malam Michael Jackson. Selamat malam. Ya, dari Denom apa? Jaya Kristen. Oh, baik. Tadi mungkin menyimak dari tadi ya? Baru ya datang. Ya, menurut abang hakikatnya Yesus itu manusia apa Tuhan? Tuhan. Hakikat sebenarnya? Tuhan. Tuhan. Ya. 1 Yohanes 3 nomor 2, coba Anda baca. Saya mengulang aja ya sambil nunggu Ustaz Arif ya. Ustaz Alif. Silakan. Apa bunyinya? Ya, silakan dibaca saja. Yang saya tahu, kata Yesus, aku turun dari sorga. 1 Yohanes 3 nomor 2, Pak Michael. Nah, saya mengutip ayat saya. Menurut Anda Yesus itu Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 nomor 2 itu tentang hakikatnya yang sebenarnya. Wah, kok diam? 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes pasal 3 nomor 2. Bentar, sebar. Gewil, Kristen. Gewil, buka meja dulu, Gewil. Kristen bang, Kristen. Oh, Kristen ya, iya. Ngantri dulu bang ya, gantian. Michael Jackson, cepetan dibuka datanya. Saudara-saudaraku yang kukasihi, itu ya.
sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa yang keadaan kita kelak akan, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, Anda juga Tuhan, begitu? Menurut ini nih, ayat ini bukan begitu. Hah? Apa lagi? Apa menurut ayat ini? Coba kita baca ulang ya. Dengar Udah dan jelas bahwa telitikan. kita akan sama Saudara-saudaraku dengan yang kukasihi, sebenarnya. sekarang Oi. kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Mengertikah? Iya kan sudah jelas di situ Pak Michael, bahwa Yesus itu nanti yang sebenarnya seperti apa. Kita itu sama dengan Dia. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, kita juga Tuhan. Macam mana Pak Michael ini? Jangan bodoh-bodohi orang di sini. Anda yang bodoh-bodohi orang di sini. Anda, Kau baca lagi. saudara-saudaraku yang kukasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Terus masalahnya apa? Baca lagi. Iya, akan Begitu tetapi aja. ya, menata. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak akan, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Iya, kita akan melihat Sama Dia. enggak? Sama Dia- enggak? Sama enggak Anda dengan Sama Yesus? apanya sih? Udah mulai. Tidak mengertikan ayat ini. Udah mulai Sama macam-macam. seperti kita akan melihat Dia. Udah mulai Ya, macam-macam. kita akan melihat Dia. Dia itu Yesus Kristus. Ya, sama seperti Allah. Di sini anak-anak Allah. Apa kalian berkata bahwa kita ini sama seperti Yesus? Tidak. Kita ini orang berdosa. Ya, Bale, jangan bodohi orang. di jangan sini. bodohin orang. Kalau tidak tahu ayat ini, bilang. Saya tunjukkan. Hei, kau baca itu udah jelas bahwa kau sama dengan Yesus. Kalau kau bilang Yesus Tuhan, kau pun juga Tuhan, dompala. Di mana ayatnya berbunyi begitu? Kau baca tadi, kau bisa baca, kau bisa nyimpulin sendiri. Saudara, kalau membaca itu jangan membaca sekali-kali, membaca semuanya. Anak-anak Allah. Jangan mencopot-copot ayat. Satu ayat copot, satu ayat Baca copot. lagi pelan-pelan kau yang menyatakan Yesus Tuhan, jadi kau juga Tuhan gitu loh. Muter-muter aja kau bisanya. Muter-muter aja. Sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Mana ada tulisan kerajaan surga? Dengar, Banyak kau. baca. Saudara-saudaraku, kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak akan, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ini menyatakan dirinya, ya, menyatakan dirinya. Mengertikah dengan menyatakan dirinya? Mengertikah dengan menyatakan dirinya? Baca aja dong. Iya, kalau bilang tidak mengerti, saya kasih tahu menyatakan dirinya. Kau lanjut. Nah, itu ya, Anda tidak bisa menjawab karena Anda tidak tahu ayat ini Kau apa. lanjut, jangan nipu kau. Nipu, saya punya Alkitab kok. Kalau yang sok tahu gitu loh. Baca terusannya, ayo. Itu kita akan melihat Dia. Dia akan bertata di kerajaan sorga. Dalam keadaan yang sebenarnya. Kan dari tadi sudah dibilang, Pak. Sebenarnya keadaan sebenarnya siapa? Yuk. Dalam keadaan yang sebenarnya Yesus siapa? Allah. Kita akan sama seperti Yesus. Iya. Berarti kita sama jadi Tuhan juga di situ. Kita sama-sama sama Dia di sorga. Ya, dalam keadaan yang sebenarnya kita menjadi sama seperti Yesus. Iya. Kita Nah. jadi anak-anak Allah.
Kalau begitu, Pak, Anda manusia atau bukan ketika di surga? Baik, kita roh. Roh ya, tidak bukan manusia lagi, kita roh. Kok jadi roh? Iya, Bukan manusia lagi? kita meninggalkan tubuh kita yang fana ini. Iya, tubuh yang fana ditinggalkan. Jadi Iya. bukan manusia lagi. Karena kita ini adalah anak-anak Allah yang Pak, yang pertanyaan mendidik saya, pada roh. dalam keadaan yang sebenarnya Anda siapa nanti di surga? Anak-anak Allah. Berarti sama dengan Yesus kan? Sama dengan Yesus kita aja orang berdosa ditebus. Kita akan menjadi sama seperti dia. Loh, kok Bapak ini kayak lupa? Baru tadi dibaca. Iya, sama seperti dia di dalam kerajaan sama. surga. Dalam Tidak keadaan yang berdosa. sebenarnya sama Tidak dengan berdosa. Yesus kan? Tidak berdosa lagi. Yesus memang tidak orang berdosa. Keadaan yang sebenarnya orang-orang pengikut Yesus itu sama dengan Yesus. Iya, kita kerja di dalam surga itu tidak ada dosa setitik. Dalam keadaan yang sebenarnya Anda Tuhan atau bukan? Saya manusia biasa. Ya itulah sama dengan Yesus. Apa? Sama dengan Yesus? Yesus itu Iya. siapa? Bukan anak Manusia. Allah. Manusia. Manusia. Mana katanya dia manusia biasa? Berarti manusia biasa berarti ada dosa. Nggak ada kata biasa. Enggak, kalau ada manusia biasa berarti dia tuh ada dosa. Kok jadi ngomongin manusia biasa? Nah, Mau dia manusia biasa, manusia luar biasa, tetap manusia, Pak. bisa menjawab itu. Nggak ada kata biasa itu, nggak ada. Manusia Nggak. biasa itu. Sekarang itu manusia ketika biasa yang dan luar berdosa. biasa itu manusia atau bukan? Apa? Udah makan kutu belum, Pak, malam ini, Pak? Wah, Anda ini kurang minum air kopi nih, minum dulu air kopi supaya Udah, jernih Pak. kepala. Kan dikatakan di situ, saya baca sekali lagi ya. Nih, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Keadaan kita kelak itu nanti di surga belum nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita Akan sama akan seperti melihat Dia, Yesus dalam karena tidak keadaan berdosa. yang sebenarnya. Iya, kita sama seperti dia, kita tidak berdosa. Nah, sama. Tetapi dari awal kita berdosa. Ya. Orang mengerti udah di dengan surga Kristus. itu udah gak ngomongin dosa lagi, Pak. Mengertikah dengan ayat ini atau tidak? Dalam keadaan yang sebenarnya. Ini keadaan sebenarnya loh, Pak. Iya, dengan keadaan sebenarnya. Keadaan sebenarnya kita ini kan tidak berdosa. Ya, seperti Adam dan Hawa itu tidak berdosa sebenarnya. Tetapi Kita sama dia jatuh seperti dalam Yesus dosa. nanti. Karena Adam dan Hawa Nggak, itu dalam keadaan yang jatuh. sebenarnya kita Dengar sama dulu. dengan Yesus. Dengar dulu. Pertama, manusia pertama diciptakan itu tidak berdosa. Astagfirullahaladzim, kok ngomongin manusia pertama Diam mundur dulu. jauh kali. Ini Diam. ngomongin tentang keadaan nanti di surga, Pak Iya, saya mengerti, saya menjelaskan Nah, tentang dalam Anda yang keadaan sama kita ayat ini. nanti di surga, keadaannya itu sama seperti Yesus. Iya, tidak berdosa sudah karena kita di dalam kerajaan sorga. Nah, dalam keadaan yang sebenarnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan, Ya berarti Anda juga Tuhan. alamak. Dia Kan sama seperti Yesus. iya, kita tidak berdosa lagi. Nggak ngomongin Tidak. dosa, Pak. Nggak ngomongin dosa. Iya, saya mengerti. Kenapa Anda ini Keadaan ini loh, keadaan, realita, Iya. keadaan yang sebenarnya. keadaan sebenarnya itu kita tidak berdosa. Berarti Keadaan sebenarnya itu, hakikat yang sebenarnya itu, Anda sama dengan Yesus. Sebenarnya bukan saya- Kristen sih, ini murid-murid Yesus. saya memang sama seperti Yesus. Wujud rupanya sama seperti Yesus saya. Seperti Tuhan Ya saya udah. sendiri. Nah, udah kan? Cuman Anda tidak paham dengan konteks ayat ini. Loh, Anda kok jadi tidak dirumus paham? dengan kalian itu sama seperti Tuhan Yesus berarti. Anda sendiri tadi udah bilang sama seperti Yesus. Iya, Ah, karena Anda kalian manusia atau bukan? apa
Ulang lagi. Anda manusia atau bukan? Manusia. Yesus manusia atau bukan? Tuhan dia. Tadi sama katanya seperti Yesus. Gimana sih? Kalian bisakah dengan membaca itu dengan baik? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh, Muhammad. Sebut itu lagi. Anda tadi sudah mengatakan Anda sama seperti Yesus. Iya. Ada matanya, ada hidungnya, dalam keadaan yang sebenarnya. Tapi ketika saya tanya, Anda manusia bukan manusia. Ya. Yesus Tuhan. Loh kok jadi beda? Iya. Kau Kan di bilang situ tadi bunyinya sama, dalam keadaan yang sebenarnya itu sama. kalian ini mau bilang Yesus itu manusia biasa. Iya dong, memang dia manusia. Iya, coba cari satu ayat yang bilang Yesus itu berdosa. Kok jadi ngomongin berdosa sih? Karena manusia biasa itu berdosa. Manusia biasa itu berdosa. Iya. Nah, Yesus manusia yang luar biasa. Wih, lebih dari manusia dia itu kan tuh. Loh kok jadi? Lebih dari manusia. Enggak, saya tidak ngomongin tentang masalah perbuatannya. Mau Yesus manusia yang luar biasa pun saya tidak masalah. Tetap dia itu manusia, Pak. Dia itu Tuhan. Nah, bukan manusia berarti. Berarti bukan manusia. Dia bukan manusia, dia Tuhan. Oh, berarti salah ayatnya ketika pengakuan kalau Yesus itu anak manusia. Dia itu Tuhan. Iya, berarti Yesus ketika berkata anak manusia berarti dia salah. Betul. Oh, ya udah, berarti beneran Anda daripada Yesus. Lebih tahu Anda daripada Yesus. Kalian itu kan bilang Yesus itu manusia biasa. Kenapa dikasih Tuhan? Nggak ada saya bilang manusia biasa. Mau bilang manusia luar biasa pun nggak ada masalah. Lagu Berarti lama. Pak Michael ini lebih tahu Yesus daripada Yesus itu sendiri. Kenapa Yesus bilang anak manusia? Ya karena dia anak manusia. Kenapa dia dibilang anak manusia? Karena memang faktanya anak manusia, Pak. Jangan sok tahu, dengar dulu. Loh, kan Karena pengakuannya. dia itu Gimana sih? dilahirkan oleh orang yang suci. Suci, tidak seperti kita orang yang bercacat, orang yang berzina sana sini. Tidak. Dia itu dilahirkan di ibunya itu orang yang memang tidak mengikuti orang-orang duniawi. Iya, dia tidak berdosa. Udah nggak usah diperlambat, dibikin bertele-tele. Yang Yesus tidak berdosa. Ya toh? Lahir dari ibu yang tidak berdosa, kan gitu? dengar dulu. Udah Semua saya dengar dari kita di tadi. sini nih berdosa, ya. Ya. Yesus Gimana? itu tidak berdosa kenapa? Dikandung dari Roh Kudus. Ngerti loh? Oh, jadi Bunda Maria itu Roh Kudus. Dikandung dari Roh Kudus. Baca itu Bible. Kalian ini kan copot-copot ayat aja. Saya tahu loh. Lah, kok jadi masalah bahas kandungan dibilang comot-comot ayat lagi? Iya. Yang mengandung Yesus itu siapa sih sebenarnya? Copot ayat. Manusia Yang mengandung Yesus itu siapa? Copot ayat. Ini Yesus ini manusia, copot-copot ayat. Tapi kalian itu tidak bahas semuanya. Dibawa santai aja deh, teman-teman. Jadi gimana? Yesus itu bayi lahir dari seorang perawan suci yang bernama Maria. Gitu, Pak. Oke. Iya toh? Halo? Lanjut. Kita ngomong, lo ngomong. Kita diam, lo ngomong lagi. Ya udah, Yesus manusia, terlahir dari seorang manusia. Lalu dia mengaku dirinya sebagai anak manusia. Terus? Udah selesai. Yang perdebatan kan kenapa Yesus itu Tuhan, manusia Tuhan dilahirkan. Lah kenapa dipitnah jadi Tuhan? Dengar, saya cari ayatnya supaya kalian mengerti. Nah, coba gimana? Oke, saya cari ayatnya. Lah tadi udah selesai, udah sepakat. Sekarang mau dicari bantahannya, kan lucu. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Siapa Yesus? Dia telah turun dari sorga.
Dari surga turun ke mana? Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah Turun dari surga ke mana? bumi. Ke bumi. Lewat mana? Hah? Lewat mana? Dilahirkan. Berarti ada daging turun dari surga ke perut Maria. Hmm? Ada daging turun dari surga. Daging. Iya. Telah. Loh, gimana sih? Ayat itu dengan Ya makanya gimana? Coba gimana? Maksudnya gimana? Macam mana Kan sih Anda daging sendiri itu yang dari bilang, surga? Anda sendiri yang tertawa. Kenapa Anda menertawakan kebodohan Anda? Bukan bodohan Anda. Anda bilang tuh daging. Terus maksudnya daging apa? Daging kerbau Kan dan Anda sendiri yang bilang, ibaratkan siapa tuh Ultraman turun dari langit, turun gitu kan? Dari surga. itu kan otak manusia sekarang. Nah, makanya gimana? Konsepnya gimana? Yesus, bayi dari surga turun ke bumi, ke perut Maria gitu. Firman yang telah menjelma jadi manusia Oh, bukan. melalui Roh Oh, Kudus. yang turun dari surga itu bukan manusia, bukan? Orang ngomong gitu jangan kasih putus. Anda punya etika kah kalau orang ngomong? Oh, punya. Yang turun dari surga itu bukan manusia, bukan? Ngomonglah semua, ngomong aja sendiri. Ya. Diterangkan Yang turun melalui- dari surga itu berarti bukan manusia ya? Saya kan terangkan lo nih kayak mana ya, orang ngomong itu potong sana potong sini. Loh, kok Macam mana jadi guru mau merajuk menjelaskan terus? kalau Ini gimana? potong terus? Nah, ketika disebutkan, Anda tadi tertawa. Kan lucu. Iya, Merajuk lucu sekarang. karena pertanyaan lo nggak jelas. Coba, Daging. coba kalimat turun dari surga itu gimana pemahamannya? Yang turun dari surga itu apa? Enggak, Coba yang- saya dengarkan. Yang saya pertanyaan itu daging, maksudnya daging apa? Daging sapi, daging kerbau, daging lele, daging ikan apa? Turun dari surga. Bukan. Nah, terus apa? itu. Yang turun dari surga itu apa? Bilang agamanya agama akal, tetapi tidak dipakai akalnya. Kayak mana? Yang turun dari surga itu apa? Coba saya tanya. Yang turun dari surga itu firmannya, ya firmannya yang turun dari surga. Bukan Yesus. Iya Yesus ya, O-nya juga kau bah. Oh, on Yesusnya. Nah, Nah kan dia juga bilang, kau yang ngomong ya on tuh. lah, kau sendiri barusan bilang on. Gimana sih? Iya, kau yang on, udah dengar ngomong jelasin. Lah iya, yang turun dari surga itu firman. Yang dilahirkan Bunda Maria firman. Mengerti kah yang saya bilang tadi? Yesus itu adalah firman Allah. Hmm? Ya, sudah. Ngerti? Bukan manusia, bukan? Ya, firman. Oh, firman. Bukan manusia. Firman yang menjelma jadi manusia. Nah, jadi manusianya di mana? Astaga, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bang, Enggak, kan Anda bilang, saya sebenarnya paham, Bang. Saya menghargai Iya, saya narasi paham. Anda yang tidak masuk Saya tahu akal, tapi saya kamu coba nih, dengarkan. baca apa di sini, kata-kata Ya kan, apa karena di sini. Oten sudah langka, saya juga bingung melayaninya. Anda mengatakan, maksudnya kan yang turun dari surga itu, kalau coba kita pahami lebih jauh, pertama memang roh itu datangnya dari Tuhan. Berikut juga nanti ajaran yang disampaikan oleh Yesus, sumbernya juga dari Tuhan. Kalau Yesusnya secara daging, dia dilahirkan dari seorang wanita yang bernama Maria. Seperti itu. Bahkan di ayat lain dikatakan, juga ada dikatakan, lahir dari Tuhan, kamu semua berasal dari Tuhan. Semua itu berasal dari Tuhan. Kamu berasal dari Tuhan, anak-anakku. Itu juga kalian berasal dari Tuhan. Banyak yang berasal dari Tuhan. Lah kalau berasal dari Tuhan dari mana? Katanya Tuhan Anda di surga. Ya sama aja sebenarnya. Maksudnya ketika dikatakan berasal dari Tuhan, berasal dari surga, ketika mereka orang-orang tersebut mendengarkan dan mengikuti ajaran Yesus lalu menjalankan di dalam kehidupannya, sama-sama berasal dari Tuhan. Karena Anda terlalu termakan doktrin, Yesus itu diimani sebagai yang berasal dari surga. Langsung Yesusnya turun. Itu sebenarnya doktrin yang tidak bisa dijelaskan. Ketika ditanyakan Anda sendiri pun bingung.
kalian itu kan temakan doktrin kalian juga. Dibilang kafirlah orang yang bilang anak Maryam itu adalah Tuhan. Kafirlah orang ini ke orang itu. Ini Ya ini. karena Yesus sendiri mengaku anak manusia bukan Tuhan. Nah, adalah itu. Nah, di mana Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan? Ya, ini sudah jelas kok. Mana? Buktikan bahwa dia adalah Tuhan. Mana? Yang mana? Saya ngambil ayatnya dulu ya. Ngambil lagi. Halo nih kayaknya kurang paham sama Bible, tetapi Gini bang, Nah, gini bang, malaikat coba. berkata, Oh ya, malaikat. malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu malaikat ngomong itu. Itu Tuhan Anda ya? Nah, malaikat itu. Ya itu Tuhan Anda. Langsung jawab ngomonganmu tuh. Ya itu Tuhan Anda baru lahir 2000 tahun lalu kan? Nanti ngomong gitu lagi, ngomong putar gitu lagi, ngomong putar gitu lagi. Anda kan bawa dalil itu, saya coba ikutin gimana sih? Ya. Anda baru punya Tuhan 2000 tahun lalu baru lahir, yang dikabarkan oleh malaikat. Sebenarnya kan di situ ya, kan Tuhan, tapi dimaknai sebagai Tuhan oleh Kristen. Masuk akal nggak Tuhan lahir, Pak? Coba saya ingin tahu. Masuk akal nggak Tuhan itu lahir, dilahirkan oleh manusia yang kecil mungil di hadapan Tuhan? Coba pelan-pelan Pak, pakai akal. Kenapa juga nggak bisa? Berarti Tuhan dilahirkan oleh ciptaannya. Kenapa nggak bisa? Nah, Tuhan Anda baru ada. Jadi ada ciptaannya dulu, Tuhannya baru nyusul. Itu kan logika kalian. Lah, kan Anda tadi katanya bisa. Tuhan Anda baru ada setelah ada ciptaannya. Kalian berpikir bahwa Gimana? Tuhan kok dilahirkan, kok berarti dulu ada Tuhan, pas lahir ada Tuhan. Itu kan pikiran orang yang sesat, tidak membaca Bible dengan Anda sendiri tadi bawa dalilnya Lukas 2 nomor 11. karena Di situ sudah Tuhan ada Anda baru lahir. Saya tanya deh, di Karena- situ yang baru lahir Tuhan Anda atau bukan? Iya, Tuhan saya yang lahir. Lah iya, Anda baru punya Tuhan 2000 tahun yang lalu yang dilahirkan oleh Maria kan? Kalau kalian tidak memahami Kok jadi nggak? Makanya saya bertanya. firman Allah anak dan Allah Bapa anak firman itu Ya dan Roh Kudus itu, kalau tidak mengerti tidak usah bahas Bible. Malu sendiri. Lah iya, contohnya Anda bingung Iya, sendiri malu kan? sendiri kalian. Karena kalian tidak memahami Bible kami. Lah, Kalian makanya tidak di sini tahu biar kami apa- paham pola pikir Anda, saya bertanya, Anda jelaskan bukan menghakimi. Nah, Iya. yang baru lahir itu Tuhan Anda kan? Yesus, dia Iya, Tuhan Anda baru lahir. Bapa adalah sang sumber. Yesus itu keluar dari Bapa adalah sang sumber. Ya. Yang Sebelum bukan Yesus dari lahir, Kristus. sudah Diam ada Tuhan dulu. atau belum? Elah, kita mau ngomong atau ngomong. Sebelum Yesus lahir, Tuhan itu sudah ada atau belum? Sudah ada. Sudah ada. Nah, Sudah berarti Tuhanmu nambah satu. Nah, itu. Lah, Ini yang kan sebelumnya Yesusnya nggak ada. kalau kalian mengerti Tritunggal, baru paham dengan itu. Kalau kalian tidak tahu Tritunggal, nggak usah. Kenapa jadi ke Tritunggal? Iya. Karena kalau kalian bilang, kok Tuhan 3, kok Tuhan 1, kok Tuhan dilahirkan, itu kalian tidak tahu Tritunggal. Ya, emang Tritunggal membahas kelahiran Tuhan? Ya, saya Emang Tritunggal membahas kelahiran Tuhan? enggak. Ya. Hah? Nah, Yesus, apa kata Yesus? Tritunggal itu kan ajaran Bapak Gereja di abad kedua, Pak. Siapa bilang? Iya, Siapa bilang? Coba saya baca. saya barusan. Matius pasal itulah kalian tidak membaca Bible dengan baik. Copot-copot aja. Nah, di mana coba kalau ada Tuhan Tritunggal itu Yesus diajarkan? mendekati mereka. Ya, Yesus mendekati Datanya. mereka. Waduh. Di Mungkin tanya ke Pak Suki dulu, Ustaz Ali. Pak Suki, jangan diam dulu Pak Suki. Dibuka meja Pak Suki. Adakah di kitab Bible Anda pemahaman Tritunggal Pak Suki? Enggak ada ya. Enggak ada. Suara saya nih,
Bang Arif. Kedengeran. Kurang keras, kurang keras. Ya. Kalau saya bilang Tritunggal ajaran Bapak Gereja di abad kedua dan seterusnya, itu benar atau salah, Pak Suki? Iya betul Bang. Lah, Jadi begitu, di betul. Bible ini seperti Betulnya. yang tadi Iya aku Bang. di dalam Yohanes itu ya, dibaca di dalam Yohanes 3 ya, ayat 13 dia kan mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Nah, itu tahu Jadi ayatnya. maksudnya ini dia turun dari sorga itu. Yang turun itu bukan ke kedagingannya Yesus itu turun dari sorga itu, tetapi keadaan rohaninya yang suci, yang kudus itu. Nah, sebab dibaca di dalam Lukas ya, Lukas 1 ayat 35. Itu gini. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Jadi semua orang yang tidak berdosa itu berasal dari sorga. Oh, banyak dong Yesusnya kalau gitu. Gimana? Banyak Yesusnya. Yesusnya banyak kalau gitu, karena banyak yang turun dari sorga. Iya, artinya banyak orang kudus, tetapi karena Yesus yang pertama kali mencapai kekudusan, dia dijadikan kepala, dijadikan tuan, dijadikan penguasa, jadi pimpinan gitu loh. Nah, Bukan jadi Allah ya. bukan jadi Allah. Kalau jadi Allah, kalau jadi Allah itu pengertiannya sama seperti Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah, pemimpin, penyambung lidah Tuhan itu sendiri. Nah, Yesus ini penyambung lidah Bapa di sorga. Makanya kan dia katakan Penyambung lidahnya Tuhan, Tuhan Bapa gitu maksudnya. iya, benar. Woi! Begitu. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi. Kok hilang tadi Gurunda? Jadi kalau Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut ini. ini Makan pagi dulu, lanjut. Ambil makan pagi 23:12 makan pagi beliau Ikhwan. lanjut. Oke. Nah, ini aku punya satu pertanyaan menarik untuk Kristen, apapun denom kalian ya. Aku punya satu pertanyaan menarik buat Kristen. Michael Jackson sama Suki siap? iya gimana? Kalian ini bertanya terus buat soal, tetapi kami nggak ada waktunya bertanya kak. Nanti habis ini nanya. Ini Habis gue punya ini. pertanyaan satu. Oke. Gue baru masuk dong, biarin gue nanya. Baru masuk gue loh. Gue tadi dari 2001 gue di sini, belum nanya-nanya. Rah. Ya. Nanya satu aja. Ini bisa mengguncang imannya Kristen loh. Ngeri nggak itu? Pertanyaan Ini ya. yang konyol. Enggak dong, enggak konyol. Ini bener-bener bikin kalian mikir ya. Perhatikan. Kristen ini agama yang sangat bangga dan sangat percaya dengan konsep keselamatan, ya. Jadi kalau kemana-mana dialog agama, Kristen itu pasti membanggakan keselamatannya, kan gitu ya. Percaya Yesus, kalian selamat, gitu. Hanya di dalam Yesuslah keselamatan itu ada. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, Amin, kan gitu ya. amin, Tuh. amin. Tuh diaminkan. Pertanyaannya gini sekarang. Terus siapa manusia Kristen yang nyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah di sorga sekarang? Dar! Banyak. Di situ terdiam satu agama loh. Banyak. Silakan. Banyak sekali. Nah, coba satu. Siapa yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, ya selamat. Nah, Tapi siapa? yang menolak Siapa dia? Hah? Yang udah di sorga siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah. Nah, itu di mana tertulisnya? Hah? Di mana tertulisnya Matius sudah di sorga? Oh, Coba. adalah. Iya, di mana? Di Matius berapa? Coba nonton kesaksian Ibu Elizabeth yang masuk surga itu. Dulu kok kesaksian? Puji Tuhan. Gimana sih?
Puji Tuhan. Harusnya kan di dalam perjanjian barunya. Ibu Elizabeth yang masuk surga neraka itu menerangkan bahwa Yesus itu menyelamatkan dia. Oke, Ibu Elizabeth tertulis di mana? Di Matius berapa dia? Hah? Ibu Elizabeth tertulis di mana? Ibu Elizabeth? Itu kalian ini Pak. Coba cari. Nggak ada. Coba cari di YouTube itu. Aduh, kesaksiannya puji Tuhan. Di YouTube itu di kitab setelah apa? Setelah Lukas, setelah KPR? Mau cari di Diano? Di kitab suci dong, gimana sih? Keselamatan itu kan datang dari tertulis kitab suci, bukan tervideokan di YouTube. Zaman Yesus kan belum ada YouTube. Saya cari ayatnya ya. Saya cari ayat. Gitu dong. Masa pakai YouTube? Orang beriman kok pakai YouTube? Oke. Susah kan ya? Ini bukan pertanyaan konyol loh, ini serius loh pertanyaannya. Kalau memang benar Kristen itu keselamatan, tunjuk satu orang Kristen yang nyembah Yesus sudah di sorga sekarang. Kalau nggak ada ya jangan. Berapa Gerunda? Yohanes 13:33, mereka sudah di surga, baca. Yohanes 13:33, kita meluncur. Baca. Mereka sudah di surga. Apaan? Yohanes 13:33. Gerunda nih suka bawa dalil-dalil yang jarang dibawakan nih, kawan. Itu serunya Gerunda. Dengar. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersamamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya kamu. Nggak boleh datang ke surga ini orang Kristen. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Iya. Seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Nah, Melalui siapa yang melalui Yesus sudah di surga? Siapa? Oh, murid-muridnya. Mana? Padanya. Mana tertulis? Mau tertulis Iya. di Al-Quran, ya tidak ada tertulis keselamatan. Berarti nggak ada tertulis di Al-Quran maupun di Bible orang Kristen ada di surga? Wih, ada. Ini ada Di mana? berkata. Yesus berkata. Yohanes Iya. 13:33. Ditolak, corona itu ditolak. Pertanyaan yang membela diri. Ya, Michael Jackson. Adakah bilang Bener-bener. Ini kan apa pertanyaan gue mengguncang Kristen kan beneran kan? kalau aku tanya begitu siapa-siapa di sorga Muslim? Kalau kita bisa jawab. Namanya adalah Ibnu Harisah. Kita punya nama. Kristen nggak punya. Sama bidadari. Bidadari kan udah di sorga duluan, dia belum di bumi. Bercocok tanam. Bercocok tanam sama Tuhannya. Malah ke situ Ini dia kan. orang ini kalau bidadari kok ketawa dia, tapi kalau pesundal kok seneng. Kenapa? Padahal kan Michael Jackson udah akan kawin sama Yesus nanti di sorga. Masih iri aja sama bidadari kami. Kan nanti kawin sama Yesus. Kenapa bahas bidadari kami terus? Emang malu. loh, kami bangga sama bidadari, kami nggak mau sama Yesus. Kami nggak mau sama Yesus kawinnya. Kami maunya sama bidadari. Adakah surga itu begitu? Aduh, jijiknya. Itu dia perkawinan anak domba. Kenapa disembunyiin? Kawin sama Tuhannya sendiri. Jijik tahu. Nanti Michael kalau kawin sama Tuhannya mau dikeluarin di mana? Di perut atau di punggung? Iya. Geli. Yesus kan nggak ada payudaranya. Masa surganya di Kawin sama Tuhan. tidak ada lapis. Masa surganya kawin sama Tuhan. Ngawinin Tuhannya sendiri. Jijik. Perkawinan anak domba harus berbahagia, sabar menunggu giliran karena Tuhan cuma satu. Di Bible itu surga itu tidak ada kawin mengawin. Dusta, Wahyu 19 nomor 7 udah kebongkar. Berbahagialah kalian. Mati Tentang tidak ada. perkawinan anak domba. Kawin sama Tuhannya. Apa namanya kita bilang itu? Apa ayo? Tidak ada. Udah, kalian udah ketahuan tahu, ini tinggal nunggu viral. Kawin sama Tuhannya. Ini mah Kawin sama Tuhannya. Kawin sama Yesus. Jadi nanti kalau ada orang Kristen meninggal, kami yang Muslim bakal bilang selamat kawin dengan Yesus di sorga, semoga berbahagia di sana. mana? Nanti kita bilang gitu.
Wahyu 19 nomor 7 loh. Gimana sih? Gak tahu, nggak diajarin ya sama pendetanya ya. Itulah kenapa kalian kalau meninggal itu pakai jas tahu, sama pakai gaun, kan akan kawin sama Tuhannya. Daripada dipocongin. Ya tapi nggak kawin sama Tuhan ya. Mana ada kawin sama Tuhannya, mana ayat. Loh, ada itu Wahyu 19 nomor 7 tahu. Nanti kita ajarin ke gereja-gereja supaya nggak ditutupin. Itu sudah kami bahas. Itu Ah, tentang kalian tapi tutup-tutupin nih, kebongkar sama Islam, ketahuan sama Islam tahu. ketahuan apa? Ketahuan sama Islam tahu. Pantesan iri sama bidadari, ternyata dapatnya Yesus buat dikawin di sana. Tolong ngabarin kami ya kalau kamu lagi malam pertama sama Tuhanmu ya. Kabarin kami ya. Kalian itu sadar kalau surga itu tidak mengawin-awin. Terus kenapa Yesus jualan kawin di sorga? Kenapa? Kenapa Tuhannya jualan kawin di sorga? Mana kawin, anak domba kawin itu istilahnya kedatangan Yesus ke dunia untuk Iya, apa yang datang? Apa yang datang itu? Kalau kawin apa yang datang? Kelamin lah. Apalagi gimana sih? itu pemikiran kalian itu pemikiran Iya. Lo kok pemikiran gua? Kalau pemikiran kita salah, artinya tulisan lu yang sembrono ini. Menurut mereka, kawin itu bukan pakai kayak itu. Dia kayak main gunduk dia kalau kawin. Ya itu karena mereka malu aja Bang Andi itu. Makanya kita yang muslim itu harus bantu sebarin. Kristen itu harus berbangga karena kawin dengan Tuhannya di sorga. Kita harus sebarin itu. Kita banyak kok. Gampang viralnya itu. Itulah kalian ini tidak mengerti tentang itu udah salah. Emang kalian peduli? Michael, nanti selamat ya, selamat kawin sama Tuhannya ya. Semoga dapat giliran pertama supaya bentuknya masih bagus. Kalau ada ayat yang bercocok tanam di surga, cari di Bible kalau ada. Ini perkawinan anak domba di sorga, pengantinnya sudah siap sedia. Eo. Itu namanya umat pilihannya. Iya, nanti Tuhannya kawin sama umat pilihannya. Yang nggak dipilih nggak kawin sama Tuhan. Udah tahu itu. Begitu, bukan. Mereka selamat ya. Surga. Semoga samawa. Jangan malu. Persoalannya ini kan Yesus kan laki. Gimana ceritanya? Laki sama laki. Loh, Tuhannya keluar dari perempuan aja bisa, masa kawin sama yang laki-laki nggak bisa, Bang Andi? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya nggak Michael? Kalian ini Bang. Gitu dia. Buset Kalian kalau laki sama laki 70 tahun berdiri. 70 tahun. 2,6 miliar memasuki Yesus ini. Kalau istrinya ke surga nanti ada pangeran-pangeran. Nanti kalau bapaknya Michael lagi kawin sama Tuhannya, istrinya berbahagia. Berat. Adakah surga begitu? Di dalam Kristen tidak ada surga yang kawin mengawin orang tuh. Ya jangan masuk Kristen makanya nanti gimana coba perasaannya kalau lihat Tuhannya dikawin? Bertobat kalian. Bawa nggak mau. Ikut Yesus. Jangan. Nggak mau nanti kawin dapat giliran keberapa gua? Tidak ada surga itu kawin-kawin. Tidak ada bidadari. Ini apa Wahyu 19 nomor 7? Mau dibakar aja? Itu bohong. Itu bohong, katanya itu bohong, Bang Andi. Katanya itu bohong. Itu bohong. Bidadari itu bohong itu. Tidak ada surga. Lah ini ngawinin Tuhan asli berarti. Ngawinin Tuhan asli. Nggak mau. Bertobat kalian. Bentar datanya, Tad. Bertobat kalian. Nggak mau. Nah ini ya kawan-kawan muslim 2300. Ini bisa menjadi kebenaran buat kalian untuk disampaikan kepada kawan-kawan Kristen yang mencoba misionaris gitu ya. Kalau misalnya mereka datang ketuk rumah, maukah kalian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalian bisa jawab, kami tidak sudi untuk kawin dengan Tuhan di sorga kalian. Kalian jawab aja begitu. Malu dia. Oh malu? Kami mau bangga sama bidadari, kalian yang malu kawin sama Yesus. Kenapa malu kawin sama Yesus? Kan kayak Yesus orang kudus, kok malu sih? Bang, coba pikir Bang, masa surga itu ada bidadarinya Bang? Loh, lah memang iya. Masa surga ngawinin Tuhan coba? Otaknya di mana itu? Mana kawinan sama Tuhan? Ini perkawinan anak domba. Ini kan Tuhan anak domba, A-nya gede, D-nya gede. Perkawinan anak domba itu. Kasih datanya Res, suruh baca Res. Ada di Wahyu. Iya, ada di Wahyu kan? Iya. Itu iya. Itu bukan kawin kayak kawin manusia enggak. Iya, itu kan kawin Allah. Allah kawin kan, itu kan Allah kawin kan? Kawin kayak Allah kan? Iya enggak?
Ih, jijik tahu. Coba baca situ. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Ini alanya kawin. Mana? Coba ayat mana dia? Baru tahu kan lu disembunyiin sama pendetanya. Kita cari ya. Nanti sama kami viralin tuh, tenang aja, sama kami viralin sampai anak kalian tahu. Kami sudah. Jadi kami nanti nawarinnya mending kawin sama bidadari tahu daripada sama Yesus. Yesus kan cowok. Iya. Kira-kira nanti perkawinan di surga itu aman apa enggak? Kan masih ada perang juga. Aman enggak tuh perkawinan? Jadi sembur-sembur itu, pas kawin sembur-sembur. Bawa ke kiri. Oh siap Tuhan. Ya gitu. Perkawinan anak domba itu istilahnya dia datang menjemput kami sale-salenya. Kenapa menjemput disebut kawin? Ya, perkawinan anak domba itu kan dia sudah menang. Iya, ketika menang dikawinin gitu kan? Bukan istilahnya menang itu dikawin, enggak. Dia Ya terus apa dong? Kenapa kawin ini? Kenapa kawin? Menjemput. Kalian itu suka kalau udah mati langkah itu kemana-mana ngomongnya. Jemput kawin, menang kawin. Kenapa kawin gitu? Kenapa keselangkangan? Kawin itu istilahnya dia membawa kami ke surganya. Kenapa membawa itu disebut kawin? Oh, contohnya lah bang, saya kasih tahu. Abang mengambil istri abang itu untuk apa? Untuk kawin? Enggak. Hah? Apa? Ya itulah benar berarti sama. Ketika Yesus menjemput umatnya itu, berarti sama kayak gua mengambil istri gua kan gitu. Kami di dalam Kristen bang, menikah itu bukan berarti untuk berpikiran negatif untuk berhubungan intim, tidak bang. Kami itu. Ya kalau gitu kenapa kalian punya anak di bumi? Kami itu berarti anak-anak kalian ngambil dari panti asuhan semua. Istilahnya beribadah, istilahnya itu